Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi di channelnya Hermin. Kali ini aku mau berbagi mengenai cerita pengalaman aku dalam melunasi KPR rumah yang pelunasannya dipercepat, kayak gitu. Kali ini aku mau berbagi mengenai pengalaman aku beli rumah dengan KPR di Bank BTN Syariah. Apakah untung atau rugi karena aku melunasi KPR-nya lebih awal? Mari kita bahas ya. Jadi guys, ini aku mau jelasin harga rumahnya pada saat itu adalah 250 juta, tapi aku harus membayar DP sebanyak 50 juta. Sehingga aku harus berhutang bank dengan KPR itu 200 juta. Nah, ini 200 juta. Ini adalah hutangnya. Dan karena untuk Bank BTN Syariah, karena Syariah itu kan bukan bunga, istilahnya untuk ambil keuntungannya, mereka menamakan yang namanya itu adalah margin, kayak gitu. Nah, ini marginnya 279426 itu selama 15 tahun. Harusnya margin mereka segini banyak. Nah, jangka waktunya itu selama 180 bulan atau bisa dibilang adalah 15 tahun. Nah, ini cicilannya 2.663.482, ini cicilan per bulannya selama 15 tahun. Nah, pada saat aku mau membayar pelunasan banknya ini pada bulan Maret 2020, itu artinya kalau aku hitung, aku sudah membayar selama 75 bulan, dihitung dari Januari 2015 sampai Maret tahun 2020 aku sudah membayar selama 75 bulan. Nah, di sini aku ilustrasikan di sini dari Januari 2015 sampai Maret 2020 adalah 75 bulan. Nah, selama 75 bulan itu aku nyicil sebanyak 2.663.000 rupiah per bulannya. Ini berarti kan aku sudah mengeluarkan total uang 199.761.150. Sementara hutang aku sebenarnya kan 200 juta, tapi aku sudah nyicil dengan uang segini. Tapi kan karena bank itu juga harus punya itu kan, mau menuntut keuntungan juga. Jadi meskipun sudah, kalau dihitungnya ini sudah hampir lunas, tapi ternyata saat aku mau melunasi pada bulan Maret 2020 itu, aku masih harus membayar cukup banyak, yaitu ini untuk Maret 2020 saat melakukan pelunasan, maka aku harus bayar 170.960.000. Dari hitungannya adalah dari sini. Sebenarnya sisa pokoknya masih 169.533 ini. Nggak tahu kok kenapa ada denda, padahal bayarnya aku merasanya on time, tapi ada denda 14.000. Entah gimana ceritanya, aku kurang tahu juga. Pokoknya katanya ada denda gitu. Nah, jadi totalnya itu kalau misalkan aku mau membayar itu aku disuruh membayar 170.960.000. Ini dari 169.5993 itu yang aku dibilang sisanya itu masih segini, plus ada denda, plus ada nggak tahu 1.300.000 sama 100.000 ini kayak entah administrasi apa gitu. Dan totalnya 170.960.000. Jadi kalau aku melunasi lebih cepat pada saat sudah berjalan 6 tahun 3 bulan, itu aku masih harus membayar 170.960.000 itu tadi. Nah, terus total yang harus aku bayar untuk bayar KPR itu berarti karena sebelumnya aku sudah bayar 199.761 yang aku cicil setiap bulan sudah selama 6 tahun lebih itu, plus 170.960.000 yang untuk pelunasannya pada bulan Maret itu, berarti total yang aku bayar untuk KPR adalah 370.721.000 kan. Nah, jadi uang yang aku bayar untuk beli rumah sebenarnya adalah 370.721.150 ini ditambahkan 50 juta yang aku dulunya itu kan DP. Sudah ngeluarin DP 50 juta. Nah, DP awalnya itu berarti totalnya kan 420.721.150 rupiah. Nah, ini masih belum plus ya. Dulu pas awal-awal itu aku ada kayak bayar mungkin sekitar 10 jutaan gitulah untuk kayak instalasi, mungkin instalasi PD airnya atau dan juga plus kayak administrasi apa gitu loh. Jadi pas awal-awal akad itu masih ada kayak tambahan sekitar 10 juta. Jadi tapi itu nggak usah aku masukin sini. Jadi hitungannya yang aku bayar itu adalah totalnya 420.721.150 itu untuk membeli rumah yang pada tahun 2014 akhir dan dilunasi dipercepat pada bulan Maret 2020. Jadi sudah selama KPR berjalan 6 tahun 3 bulan, aku mengeluarkan segini untuk bayar rumahku totalnya.
Nah, tapi kalau dihitung-hitung dari kalau misalkan aku lanjutin cicilannya misalkan sampai 13 sampai 15 tahun, ini hitung-hitunganku jadi kayak gini. Jadi 15 tahun kan 180 bulan. Nah, aku selama 180 bulan ini kan sudah aku potong 75 bulan ya. Itu aku kan 105 bulan yang belum berjalan, hitungannya yang belum aku bayar. Nah, 105 bulan ini aku kaliin cicilannya, totalnya 279,65,610. Ini berarti uang yang masih harus aku bayar jika aku melanjutkan cicilannya sampai 15 tahun. Nah, jika dilunasi lebih awal, yaitu 75 bulan, aku cukup membayar 170.690.000. Nah, 170.690.000. Nah, berarti hitungannya kalau dikurangkan aku hemat 108.975.610. Nah, ini hitung-hitungannya kalau aku dari segi aku misalkan lanjutin sampai 15 tahun, maka aku hematnya itu hemat segini 108.975.000. Tapi itu kan bisa dibilang aku juga nggak harus mengeluarkan uang di muka segitu banyak. Misalkan aku tetap lanjutin setiap bulannya 2 cicilan rumahnya, jadi aku untung segini kalau misalkan aku bayar lebih cepat. Tapi kalau misalkan aku lanjutin aja, berarti aku masih harus bayar segini kayak gitu. Nah, itulah hitung-hitungannya yang aku dapat, yang aku buat. Nah, jadi kesimpulannya untung apa enggaknya itu dilihat dari sisi mananya dulu, sudut pandang mananya dulu. Kalau misalkan dari segi sisi psikologis, iya, karena lega bebas hutang. Tapi kalau dari sisi finansial, dilihat dari sisi sudut pandang total biaya yang bakalan kita keluarkan kalau nggak dilunasi lebih awal, maka bisa dibilang aku lebih untung kalau aku dilunasi di awal kayak gitu, karena aku nggak harus membayar totalnya semua. Kalau misalkan aku lanjutin semua, aku harus sampai 15 tahun aku masih harus mengeluarkan uang 279.665.000 itu yang harusnya dicicil setiap bulan menjadi 2.663 tiap bulannya. Nah, tapi kalau misalkan aku lunasin lebih cepat, berarti aku bisa dapat potongan gitulah, intinya nggak bayar full kayak gitu dari yang kalau misalkan kita nerusin KPR-nya selama 15 tahun. Nah, itu bisa dibilang aku hemat sekitar 108 jutaan kalau misalkan aku membayar lebih awal di saat aku sudah mencicil 6 tahun 3 bulan. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi gimana sama harga rumahnya sama posisinya sekarang, ya bisa dibilang nggak untung nggak rugi gitulah. Karena apa? Karena kalau misalkan uang yang aku keluarkan dari DP plus cicilan yang udah aku keluarkan plus uang pelunasan yang aku berikan di bulan Maret itu, totalnya adalah 420.721.000 total semuanya segitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari harga rumahnya, sekarang memang harga rumahnya itu sudah naik dari dulu yang aku beli itu kalau misalkan cash 250 juta, sekarang rumahnya pasarannya antara orang di iklan aku lihat 410 juta, tapi kalau kata papaku itu rumahnya ya sekitar 350 juta lah minimal kayak gitu. Berarti kan pasarannya antara 350 sampai 400 jutaan kayak gitu. Nah, sementara yang aku keluarkan adalah 420.721.000 rupiah. Berarti kan anggapannya ya pekpok lah ya, karena tapi setidaknya kan kita ini bisa ninggali rumah itu juga selama 6 tahun, sudah ditinggali selama 6 tahun. Atau kalau misalkan kita anggap aja rumahnya dianggaplah harganya dimurah-murahin 350 juta, anggapannya kayak gitu. Nah, selama 6 tahun itu kalau misalkan pasarannya di sana, anggap aja kan memang lokasinya itu di pinggir Surabaya, itu adalah namanya Menganti, masuk Gresik tapi di pinggir Surabaya. Itu kalau misalkan dibuat harga murah-murah, anggapannya 1 tahun kontrak 12 juta lah di situ, ya hitungannya pekpok itu kayak kayak sama aja lah gitu, nggak rugi nggak untung nggak gitu loh. Value-nya sekitar segitulah intinya, selama ditinggali plus dengan harga rumah sekarang ya value-nya sekitar ya 400 jutaan, 420 jutaan kayak gitu. Jadi guys, kesimpulannya dari ceritaku ini, KPR meskipun bank konvensional ataupun bank syariah, tetap kamu harus bayar yang namanya profit untuk banknya kayak gitu. Jadi kalau bank konvensional disebutnya itu bunga, tapi kalau bank syariah disebutnya margin kayak gitu. Jadi tetap aja kalian juga harus membayar keuntungan untuk banknya kayak gitu. Jadi bank itu memberi pinjaman juga nggak cuma-cuma.
Dan yang kedua, kan sering banget kita dengar omongan kayak gini, ayo beli rumah sekarang mumpung harganya belum naik, kayak gitu. Itu ternyata nggak sepenuhnya benar, tergantung kita itu bisa beli cash atau kita itu belinya secara KPR. Dan dulu pas zaman aku dengar kalimat seperti itu, karena masih lugu-lugunya, dan aku juga mikirnya, oh ya benar juga ya, kalau misalkan rumah itu kan cepet banget naiknya, kalau misalkan aku beli sekarang kan anggapannya investasi kayak gitu, jadi nanti beli sekarang nanti bakalan naik. Ya kalau misalkan itu belinya cash ya it's okay, tapi kalau belinya ternyata kayak aku KPR, cuman sanggup DP aja tapi kamu harus KPR, dan ternyata itu juga nggak bisa dibilang sebagai investasi. Ketiga, kalau misalkan uang DP yang kalian punya itu kalian tabung aja, terus uang yang seharusnya kalian gunakan untuk nyicil itu ditabung aja, sebenarnya nggak sampai 6 tahun seharusnya kalian juga sudah bisa beli rumah secara cash kayak gitu. Dan sedikit sharing, sebenarnya dalam masa mencicil KPR ku ini, kondisi keuanganku juga up and down kayak gitu. Jadi bahkan pernah pada saat down, jadi kayak aku tuh benar-benar kesulitan untuk membiayai pengeluaranku termasuk cicilan rumah. Itu aku sampai hampir mau nyerah, dan juga sampai kepikiran mau aku jual atau oper kredit aja rumahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau hutang di bank atau KPR kayak gini sebenarnya itu juga beresiko nggak? Beresiko untuk kondisi psikologis kita, kondisi kayak jiwa kita gitu loh. Kalau misalkan dalam kondisi misalkan lagi kondisi finansialnya kurang bagus, pasti juga bakalan kepikiran banget, dan juga hidup itu jadi kerasa kayak nggak tenang gitu loh, karena kepikiran bayar hutang. Tapi aku termasuk beruntung, bersyukur banget akhirnya aku bisa melunasi rumahku, dan bahkan bisa melunasinya lebih cepat kayak gitu. Tapi kan cerita dan kondisi keuangan setiap orang kan beda-beda. Misalkan yang kondisi keuangannya memang kayak lancar dan stabil terus, ya mungkin nggak terasa kayak gitu ya, mungkin enjoy aja. Tapi ada saatnya itu down, entah itu kita mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin bisa jadi kalau misalkan orang bisnis, misalkan ada perubahan kondisi situasi pasar, sehingga setidaknya buat kalian yang mungkin ada kepikiran untuk beli rumah, ada gambaran tentang gimana KPR itu. Kalau mau tanya-tanya bisa komen. Oke, thank you for watching. See you di next video. Bye!